Bapak siap membacakan ya. Silakan di sini Bu, supaya di ya. Pembacaan Alkitab Daniel pasal 1 ayat 3-17. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menerapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan air anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Lanjut. 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa, kita bersama keluarga mengucap syukur. Happy birthday yang pasti buat Richard. Ada teman saya namanya Richard, dipanggil Icat. Icat juga dia. Icat, happy birthday. Mana dia? Oh, di atas kali dia. Nah, ini kakaknya. Ya, saya percaya ya firman Tuhan ketika juga dibaca tadi oleh ibu yang terkasih ya, ini akan menjadikan dalam kehidupan kita sehat. Amin. Iya, sehat. Karena ada ungkapan mensana in corpore sano. Siapa yang tahu itu? Nah, masih di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu
mari kita lihat dari perikop yang ada, sebetulnya dia juga berbicara tentang itu, ya. Anak-anak kita supaya sehat, ya, supaya kita orang sehat perlu bergerak, perlu berolahraga, paling tidak kalau kita oma jogging saja, ya. Dengan juga pola makan. Nah, di sini kita tadi berbicara itu. Apakah Bapak Ibu Saudara adik-adik memperhatikan tadi itu yang dibaca oleh ibu rumah tangga yang ada di rumah di sini, ya? Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, memang ungkapan kesehatan itu bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Seperti itu, ya. Walaupun demikian, jika itu hanya sebatas perkataan dan tidak ada penerapan atau aplikasinya, maka perkataan itu akan menjadi sia-sia. Sama halnya kalau Pak Pendeta berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, apik, menarik, ya. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya tidak melakukan, sama halnya nonsen, bohong, ya. Tapi saya percaya kita yang hadir saat ini sebagai umat yang percaya, ketika firman Tuhan disampaikan, kita akan mendengar dan kita menyimak untuk kita aplikasikan, relevansikan dalam kehidupan setiap hari. Nah, itu baru saya like. Nah, suka itu. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita, baik kita sebagai gereja dan juga pemerintah yang ada, jadi bersama-sama kita mengupayakan supaya dalam kehidupan ini, ya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, semua upaya dilakukan supaya dalam hidup kita sebagai umat yang percaya memiliki kualitas, ya. Bukan hanya kuantitas tetapi kualitas, ya. Sumber daya manusia yang berkualitas. Ini penting. Fakta membuktikan bahwa semakin banyak dalam kehidupan ini kita terus belajar dan belajar, sehingga dalam kehidupan ini kita selalu datang kepada Tuhan, maka kehidupan kita menjadi sehat secara holistik, sehat secara utuh, sehat baik jasmani maupun rohani. Mari kita lihat dari perikop tadi di Perjanjian Lama, kita lihat di situ memang sebetulnya mau menunjukkan bagaimana pola hidup. Pola hidup sehat itu pasti akan mendatangkan kecerdasan. Anak-anak kita, ya, ketika kita terus ajarkan dengan pola hidup sehat, pasti dia cerdas. Nah, saya yakin anak-anak kita, ya, ada yang sudah jadi dokter muda, puji Tuhan, ya. Ada yang masih muda, sudah dia menyelesaikan pendidikan strata 1, strata 2. Dan saya harap anak-anak kita yang ada di sini, apalagi ini Ica, sahabat saya itu, namanya juga sama ini, Emmanuel Kauna, ya, dalam usia 8 tahun. Saya yakin, ya, Ica, halo. Nah, pasti akan meraih sukses. Mari kita lihat di sini. Dari perikop yang ada, kita perhatikan ada eksegesenya. Zaman Raja Yoyakim, kerajaan Yehuda dan ibu kota Yerusalem jatuh ke tangan Nebukadnezar, dan semua perkakas yang ada di bait Allah itu diangkut ke Babel. Ya, rupanya itu dibawa ke mana? Ke rumah dewa-dewa, ya. Itu terjadi kesalahan besar itu. Diangkut ke rumah dewanya yang ada di Siniar. Nah, arti ini menunjukkan bahwa Allah, bangsa Yehuda dinyatakan sudah dikalahkan, sehingga dengan demikian ia menyatakan kemenangannya atas Israel, sehingga umat Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Selain itu juga Nebukadnezar mengangkut orang Yehuda ke Babel sebagai tawanan perang. Di antaranya terdapat 4 orang muda yang terpilih.
Siapa yang tahu? Ayo, anak sekolah minggu. Nah, kalau ibadah kolom itu terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, ada anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai opa oma itu. Ya. Ada yang ingat? Ya, ada 4 orang muda yang dipilih, yang terpilih. Daniel, dia, Hananya, Mishael, siapa lagi? Azaria. Nah, itu dipersiapkan untuk melayani di istana raja. Luar biasa itu. Nama-nama yang ada saya sebutkan itu adalah nama Ibrani. Punya makna terkait dengan keberadaan Allah Israel. Daniel artinya ada yang tahu? Iya. Allah adalah hakimku. Hananya artinya iya, Yahweh telah beramah tamah. Misael berarti ya, dia yang adalah Allah, dan Azaria berarti Yahweh telah menolong. Nah, itu nanti kalau belum hafal nanti lihat lagi di video saya ya. Nah, nama keempat orang yang muda itu luar biasa indahnya, sangat-sangat indah karena semuanya menyatakan kebesaran, keagungan Allah, juga relasinya, hubungannya dengan umatnya. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga yang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat di sini, setelah mereka dididik untuk menjadi pelayan di istana Raja Babel, maka Aspenas, kepala istana, mengganti nama-nama Ibrani itu menurut nama-nama rupanya dewa Babilonia itu yang muncul di situ, yang disebutkan tadi. Siapa? Belsazar, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi BSMA. Nah, gampang ingat itu ya. Apa? Oh, yang mau makan es. Iya. Nah, sebagai orang-orang pilihan, Daniel dan kawan-kawan yang dipilih ini memiliki integritas, kepribadian, karena keimanannya kepada Tuhan. Mereka tetap berpegang teguh dalam iman, dan mereka memelihara perjanjian Allah Israel itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak bercela, berperawakan baik. Saya lihat di sini semua berperawakan baik ya. Jangan bilang kalau gemuk tak berperawakan baik ya. Nah, tapi jangan juga terlalu gemuk toh. Jadi kita lihat di situ dalam kehidupan memahami berbagai hikmat. Ya, saya lihat kita ini punya hikmat yang Tuhan kasih itu tersendiri, tapi kita mau terus belajar. Kemudian berpengetahuan banyak, itu yang terjadi dalam diri orang muda yang dipilih oleh raja ketika itu. Ya, Tuhan memakai mereka memiliki pengertian tentang berbagai ilmu dan cakap bekerja, dan tentu kepada Allah Israel mereka tidak meninggalkan perjanjian Allah. Pegang kuat itu dalam hidup kita di era disrupsi ini. Kalau kita tidak pegang kuat itu kita bisa terbuai, ya, kita bisa nanti tergoda, apalagi terpesona. Nah, mari kita lihat. Oleh sebab itu mereka dalam kehidupan ini mampu menempatkan diri dengan jalan supaya bertekad tidak menajiskan dirinya dengan menyantap makanan raja yang telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada Merodach. Siapa itu Merodach? Itulah dewa Babilonia. Sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan pada masa waktu itu, bahwa apapun yang akan dimakan oleh raja, ada daging, anggur, ya, minuman yang ada, makanan yang ada itu dan minuman itu harus terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa. Itu waktu itu. Tapi dalam hal ini bertentangan dengan prinsip iman yang dimiliki oleh keempat pemuda pilihan tadi. Ya, siapa tadi? SMA itu.
Itu gampang diingat. Sadrak, Mesak. Kemudian di sini hal yang bertentangan yang ada itu mereka lihat bahwa dengan hikmat Tuhan meskipun diperhadapkan dengan resiko, Daniel dan kawan-kawannya mendatangi pegawai istana yang menyajikan makanan kepada mereka dan memohon supaya diadakan suatu percobaan selama 10 hari supaya diberikan saja untuk ya dikatakan kalau di ayat 10, perhatikan ayat 10 ya, supaya diberikan saja untuk kami sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Nah itu, jadi rupanya itu yang membuat mereka jadi kelihatan lebih sehat ya. Nah, untuk menentukan apakah kesehatan mereka akan tetap prima dibanding dengan yang lainnya atau justru sebaliknya. Pada akhirnya Daniel dan kawan-kawannya berhasil ya. Berhasil menunjukkan kesehatan dan kecerdasan mereka 10 kali lipat lebih cerdas dibandingkan dengan yang lainnya. Dan setelah 3 tahun belajar di sekolah istana, mereka diterima dan bekerja di istana. Nah, itu kalau kita lihat ya berikutnya dari 19 sampai 21. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga yang bersyukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi di sini dalam perikop ini, dalam pengalaman Daniel yang bersama teman-temannya memberikan satu pelajaran iman bagi orang yang ada di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, era disrupsi yang serba digital ini. Dan dalam kehidupan kita, apalagi generasi kita, generasi muda yang ada, anak Richard Emmanuel Kaunang, Ica, ya, dan juga tentu saudara-saudara yang ada yang masih muda. Saya lihat di sini banyak yang muda-muda. Ya. Kita mau hidup dalam hidup ini satu pelajaran iman bahwa orang-orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk mengemban tugas mulia perlu selalu menghubungkan juga soal makanan dan juga dengan iman. Jadi bukan nanti amburadul, bukan. Bahwa makan bukan sekedar mengenyangkan perut atau menikmati kelezatan, tetapi makan juga merupakan ekspresi iman. Bisa dipahami itu ya. Ekspresi iman dari setiap pribadi. Kalau kita makan kan ada ekspresi iman. Syukur Tuhan hari ini kita boleh menerima sehat. Seperti itu ekspresi iman antara lain ya. Daniel dan kawan-kawannya dia memilih pola makan yang sehat hanya dengan apa tadi? Makan sayur dan minum air. Nah ini kalau di HP sekarang itu juga sudah selalu mengingatkan minum air memberikan kesehatan untuk sirkulasi pencernaan dan lain sebagainya. Tiap jam itu ada. Kalau di saya punya Android itu selalu mengingatkan. Jadi jangan sampai kita ada yang bilang karena apa usus buntu. Jangan makan itu biji-biji itu bikin usus buntu. Ya mungkin itu juga bikin apa juga mempengaruhi juga ya akal saya. Tapi yang lebih fatal lagi apabila kalau so haus saja baru minum air. Ya. Air yang sehat ya. Itu mempengaruhi. Nah itu yang terjadi itu bukan hanya baru ditemukan, tetapi Alkitab sudah mencatat bahwa dalam kehidupan kita apa yang jelas-jelaskan sekarang itu sudah ada lama dalam penemuan kesehatan juga seperti itu. Tapi kecanggihan sekarang dengan Android dan sebagainya itu tentu baru sekarang ya. Kalau bilang sakit penyakit dengan segala kasus yang ada, dari dulu itu ada. Tinggal sekarang kita harus bagaimana hidup memiliki kecerdasan iman, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan banyak lagi kecerdasan lain yang harus ada pada diri kita. Sehingga dengan demikian dalam kehidupan kita, keluarga kita yang bersyukur pada saat ini selalu mendidik, selalu mengajar,
ya, buat anak-anak kita, bukan cuma anak-anak kita, tapi juga dalam kehidupan dari generasi ke generasi. Firman Tuhan yang dibaca tadi oleh anak kita, ya, di situ dikatakan, hendaklah engkau tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Wah, itu. Sekarang sudah ada papa mama toh. Dulu siapa guru sekolah minggunya? Siapa PNT-nya? Siapa diakennya? Siapa PDT-nya dulu? Nah, itu ingat. Oh iya. Dulu, kata. Nah, sekarang sudah harus jadi pengajar di rumah, mendidik anak kita. Dalam hidup ini, perhatikan di ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil, tapi ada yang sudah besar ya, baru apa, karena ada yang baru menerima Yesus ketika dia sudah dewasa. No problem, tidak masalah ya. Di sini dicatat bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, ini yang harus di-like selalu, ya, diingat selalu, dicintai selalu, supaya kita merelevansikan, mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Di tengah suasana sukacita, ucapan syukur keluarga saat ini, dan firman Tuhan ini akan selalu menjadikan kita apa? Tetap kuat. Apalagi tetap sehat. Sehat jasmani, sehat rohani kita. Tetap berpegang pada janji-janji Allah, bahwa Allah akan selalu menolong kita. Providensia Dei, proteksinya dinyatakan. Emmanuel, anak Lisa, Emmanuel Kauna. Happy birthday. God bless. Semua katakan amin. Mari kita nyanyikan, ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama